gimana hubungan kita? Aku sekarang udah hamil. Sayang, gini aja deh. Gimana kalau kamu gugurin kandungan kamu aja? Apa nih? Kopi cola. Bikin kopi itu yang benar. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Werix kembali menjumpai Anda dengan rekan saya Angel Elga juga. Assalamualaikum pemirsa di rumah. Pagi hari ini tidak hanya saya dan Mario tetapi juga ada Ustadz Jad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita biar langsung aja ya Mbak Mario ya, kita tanya langsung kepada narasumber kita supaya bisa berbagi langsung sama pemirsa dan juga nanti ada solusinya dari Pak Ustadz. Silakan. Dulu aku berpacaran dengan seorang laki-laki yang kemudian aku meminta untuk dinikahi karena dia mengasih janji-janji ke aku yang tidak jelas. Karena aku wanita, aku ingin minta kepastiannya dan aku akhirnya meminta izin ke mertua aku untuk merestui hubungan aku dan dia. Tapi ternyata mertua aku belum merestui. Berkali-kali aku meminta izin untuk merestuinya, tidak diizinkan. Maka mantan suamiku itu untuk nyuruh aku berhubungan intim gitu, intinya agar direstui. Awalnya karena aku nggak mau tuh, tapi dia ngajak biarin direstui menikah. Ya akhirnya aku berbuat intim dan aku sempat hamil. Memang setelah itu hanya janji-janji dia doang. Aku disuruh untuk menghilangkan, ya dalam arti sekarang tuh menggugurkan gitu kandungan aku. Aku menuruti karena agar aku dinikahi gitu demi kebaikan aku. Aku kan takut ketahuan keluarga aku juga, takut ketahuan ya semuanya. Jadi aku takut malu. Aku ngikuti alurnya dia untuk menghilangkan anak aku. Mas, sekarang gimana hubungan kita? Aku sekarang udah hamil. Apa? Hamil? Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin gimana sih, Mas? Aku beneran hamil. Ini beneran anak kamu. Kemarin kan kamu yang ngerayu aku supaya aku hamil. Kamu bilang kan, supaya orang tua kamu ngerestuin kita. Sayang, apa kata orang kalau kamu hamil? Kamu tahu sendiri kan orang tua aku aja belum ngizinin kita, belum ngerestuin hubungan kita. Kamu tuh gimana sih, Mas? Aku jadi bingung deh. Sayang, gini aja deh. Gimana kalau kamu gugurin kandungan kamu aja? Apa? Gugurin? Gila kamu ya? Enggak, aku gak mau. Kamu tega banget sih. Tenang dulu, sayang. Sayang, kalau kamu udah gugurin kandungan kamu, aku akan nikahin kamu secepatnya. Aku gak mau, Mas. Aku takut. Aku sayang sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu mau ya? Kamu gugurin. Dan aku yakin kalau kamu udah gugurin kandungan kamu, aku akan berusaha buat ngambil hati orang tua aku supaya ngerestui hubungan kita. Ya, kamu mau ya? Bener ya? Jelas aku sakit hati banget, berat saat itu. Tapi mau gimana lagi demi nama baik aku juga, hubungan aku. Karena dia memang sudah mencintainya gitu. Aku percayalah intinya sepenuhnya sama dia. Tapi ternyata dia cuma bohongin aku setelah aku udah hilangin anak aku. Ternyata aku belum dinikahin juga itu. Belum dinikahin juga. Aku pacaran selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu aku sempat mengandung 4 kali anak. Iya, 4 kali. Tapi selama 4 kali itu ya hilang semua anak aku. Digugurin semua?
Mbak Siska, maksudnya 4 kali itu Mbak Siska menggugurkan anaknya itu disuruh suami atau Mbak Siska? Iya, suruh mantan suami aku itu. Dengan aku sebenarnya hingga rela sampai aku tuh udah mau ya tinggal mau mati lah ibaratnya ya, udah berkali-kali aku pikir dia benar-benar cinta sayang sama aku gitu, maksudnya tulus, tapi ternyata dia sombongin aku doang. Para pemirsa, pagi ini kita mendapatkan kisah yang sesungguhnya sangat tragis dan sangat dicela oleh agama. Saya sampai menarik nafas panjang. Kok bisa hal ini terjadi? Jadi hati-hatilah para saudariku, anak-anak perempuanku, dimanapun Anda menyimak acara ini. Hati-hati kalau Anda punya pasangan, kemudian pasangannya ini kemudian ingin Anda membawa ke orang tua, kemudian orang tua belum merestui, yakinlah orang tua mungkin menunggu pandangan-pandangan atau waktu yang tepat. Yang kedua, jangan sekali-kali menempuh, mohon maaf apa yang dilakukan oleh Mbak Siska pada kesempatan ini, yaitu kemudian ikut bujuk rayu dari pacarnya pada waktu itu, kemudian udah nggak apa-apa, kita melakukan hubungan terlarang, nanti kalau sudah hamil nanti mungkin direstui. Ini cara-cara yang tidak dibetulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 33, Allah menyatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan sekali-kali Anda membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang dibetulkan. Cara yang dibetulkan tadi apa? Dalam medan pertempuran. Nah ini dalam apa aborsi? Dalam agama memang ada di dalam apa itu fikih kontemporer atau al-masail al-fiqhiyah itu menjelaskan kapan aborsi, misalkan mohon maaf ini boleh. Itu pun di kalangan para ulama berbeda. Misalkan suami istri, ini harus diingat, suami istri kemudian istri sedang mengandung belum sampai 20 pekan, itu berarti belum sampai berapa bulan tadi, ketika roh wa nafaktu fi min ruh, sebelum roh Allah tiupkan kepada janin tadi itu, kemudian ternyata mengancam keselamatan jiwa ibu saya mengandung ini, maka itu pun di kalangan para ulama terbelah ada dua, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu kondisi suami istri yang sah, kemudian ibu dalam keadaan yang memang berbahaya, misalkan mengancam jiwa dia, dan anak tadi belum 20 pekan, maka itu dibolehkan. Itu sekali lagi emergency. Dan ulama berbeda. Lah apalagi ini, mohon maaf, apalagi ini masih berpacaran kemudian melakukan seperti tadi itu. Yang pertama baru berhubungan saja, itu Al-Quran sudah mencegat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Kalau Al-Quran menyebut fahisha, itu jangankan apa itu melakukannya, melihat saja kita nggak tega untuk menyaksikan perbuatan itu, apalagi sampai melakukan jebur. Sekarang ini statusnya Mbak Siska sampai sekarang ini, apakah statusnya menikah atau tidak menikah? Aku sudah menikah. Sudah menikah, tapi bercerai akhirnya. 4 tahun menikah, terus aku bercerai. Tapi aku sekarang punya anak 1, itu anak kelima dari aku tadinya. Sekarang usia sudah 5 tahun. Dengan suami yang sekarang. Yang aku ini. Oh yang mantan, berarti ada 5 anaknya. Tapi sudah posisi sudah cerai sekarang. Iya, dan yang ini sebenarnya sudah digugurin juga yang kelima, cuman kan aku nggak mau. Cuman setelah sudah nikah itu aku disuruh gugurin. Aku nggak mau, kata dia jangan dulu punya anak, kata dia nanti bagaimana, kata mama, maksudnya mama mertua aku gitu, kata aku emang kenapa, ini kan anak kita kan sah nikah, jadi nggak tahu lah, pokoknya mamanya itu takut kali ada warisan apa harta gitu kali ya, mungkin anak kalau punya anak gitu. Mbak Siska, kalau boleh kita tahu nih, sama kita bertanya sama Siska, apa sih alasannya Mbak Siska pada saat bercerai gitu? Alasannya aku sudah nggak kuat, soalnya dia kasar KDRT juga, dia suka ngasih janji, dan hak aku sebagai istri juga dia bilang lu makan ini ya nafkah anak gua gitu, kata dia, ibarat bahasa kasarnya. Nah aku bingung, aku kan masih status istrinya di situ Pak, dan aku jadi pertanyaan kenapa dia selalu kasar sama aku juga, aku nggak salah nggak apa, dia selalu pukul aku sampai biru-biru, sampai saat aku mengandung pun aku ditendang sampai mental gitu, dan anak aku sudah lahir pun aku menggendong itu anak aku, Juan, dia tendang.